Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan PUH 2 ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 4, yaitu tentang perilaku terpuji. KD muatannya adalah KD 3.8, memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Untuk itu kalian siapkan buku cetaknya dulu yang kita akan bahas ya. Pembelajaran 4, buka halaman 24. Oke, buka halaman 24. Perilaku terpuji. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Kegiatanku, amatilah gambar berikut ya. Nah, lihat di sini adalah sikap hormat dan patuh ya kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Perhatikan yang kedua, yang ketiga, keempat ya. Nah, lanjut buka halaman, masih halaman 24 ya. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Ayah mencari nafkah, ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Ayah dan ibu senantiasa menyayangi dan melindungi kita sejak bayi sampai sekarang. Bentuk rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua, apa contohnya? Yang pertama, menuruti nasihat orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menyayangi orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Yang kelima, membantu orang tua. Buku cetaknya buka halaman 25 dan 26 ya. Kerjasama ya, tadi Allah mencintai orang-orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga ya. Yang pertama, salah satunya adalah kerjasama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Jadi kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas sekolah, dapat kamu memberi contoh pekerjaan sebaiknya dikerjakan bersama teman. Nah, jadi ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama, ada satu lagi pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita punya tugas bersama, jadi dikerjakannya secara bersama-sama ya. Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama ya? Contohnya apa? Mandi ya. Mandi itu suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Mandi, pakai baju ya, itu pekerjaan yang dilakukan sendiri atau mandiri ya. Sikapku, aku bekerja sama dalam kebaikan. Nah, di sini ada tugas kelompok, tapi kita nggak usah belajar kelompok ya, karena kita sudah di rumah masing-masing, secara mandiri saja kalian kerjakan ya. Nah, pertama lihat di sini ada gambar pertama, ada gambar kedua, ada gambar ketiga, ada gambar keempat. Nah, ini suatu pekerjaan yang bentuknya dalam kerjasama ya. Kerjasama ini mandiri dan mandiri ya. Insya Allah aku bisa. Coba kalian beri tanda checklist di kolom ya atau tidak ya. Nomor 1, piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama ya atau tidak ya. Piket di sekolah dikerjakan bersama-sama atau tidak. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat, apakah ya atau tidak. Yang ketiga, hidup dengan bekerja sama akan menambah keakraban dan kebersamaan ya atau tidak ya. Kita lanjut. Buku cetak halaman 27, coba kalian buka ya. Di sini tugasnya buatlah 3 kelompok ya, karena kita nggak punya kelompok, kita mandiri saja. Kemudian tuliskan komentar atau pendapat tentang jawaban anak pada rubrik Insya Allah aku bisa ya. Jadi nanti kamu beri komentar di sini ya. Yang tadi kalian isi di rubrik apa tadi nih? Insya Allah aku bisa. Komentarnya apa? Nah, ini yang tadi ya, kalian isi, beri komen. Oke, kerjasama adalah kerja yang dilakukan bersama-sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai, dan juga menambah keakraban ya. Oke, lanjut lagi halaman 28 dan 29. Tolong menolong. Selain kerjasama, kita juga harus tolong menolong. Ini termasuk berperilaku hormat dan patuh ya kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan,
kita harus menolongnya. Jika ada orang meminta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, kegiatanku yang pertama, buatlah satu kelasmu menjadi beberapa kelompok. Ya, posisi anggota tiap kelompok saling berhadapan. Ya, ini kita tidak bisa lakukan lagi. Ya, ini juga nggak bisa, ini nggak bisa. Kita lanjut saja ke halaman 29. Sikapku, aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Aku bersikap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Aku berharap ridha Allah ketika menolong. Ya, jadi ketika menolong seseorang itu harus dengan ikhlas. Ya, kita mengharap hanya dengan ridha Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat, amati dan ceritakan gambar berikut, kerjakan dengan mandiri. Ya, kita lihat di sini gambar pertama, gambar kedua. Ya, nanti kamu tulis keterangannya. Bentuk kerjasamanya ya, di sini apa nih? Perbuatan tolong menolong ya. Nanti kamu isi ya. Ceritakan apa maksudnya sih gambar berikut. Dari gambar berikut kamu bisa ceritakan apa jenis tolong menolongnya ya. Ini juga sama kedua, tulis di samping jawabannya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan bantuan orang lain ya. Bantuannya berbentuk apa ya? Saling tolong menolong. Adab yang perlu diperhatikan agar kita bisa hidup, bisa tetap saling sayang dan saling menolong. Yang pertama, ramah dan bermuka manis terhadap siapapun. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain atau teman dengan perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, tidak berkata bohong. Yang keempat, jujur. Yang kelima, tidak melanggar hak dan kehormatan orang lain. Yang keenam, memupuk rasa percaya terhadap teman dan diri sendiri ya. Jadi ketika kita hasil dari sikap ya, ini ada adab ya. Bisa tetap saling sayang. Nah, di sini nih ya, kalian harus ramah. Pertama, ramah ya. Kalau sudah ramah berarti kamu sudah ikhlas melakukan suatu pekerjaan tolong menolong ya, tidak menyakiti orang lain ya, tidak berkata bohong, jujur. Nah, itu salah satunya bentuk rasa hormat kita kepada orang lain dan bentuk rasa sayang kita kepada semua orang. Insya Allah aku bisa. Coba kalian beri tanda checklist. Aku selalu menolong orang tua di rumah, apakah ya dan tidak ya. Nanti kamu checklist yang mana. Yang kedua, aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan, ya atau tidak. Yang ketiga, aku selalu menolong saudaraku di rumah, ya atau tidak ya. Nah, nanti di sini beri komentar tentang jawaban anak pada rubrik insya Allah aku bisa ya. Komentar orang tua ya, nanti di sini orang tua kamu yang mengisinya ya, dari hasil insya Allah aku bisa. Oke, paham ya? Mungkin sampai di sini pembahasan ibu pembelajaran 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.